Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Farisi, NPM 192100020385. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Herkin Yongki tentang metodologi hukum Islam. Objek dan sumber hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-tahyir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman yang berupa perintah-perintah atau larangan. Juhaya S. Prajam menyebutkan kitab sebagai al-muhtahbi, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan al-mubah. Ada beberapa jenis hukum taklifi di sini, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua adalah nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, nadab, dan ibahah. Taklifi disebut pula dengan jenis perbuatan hukum. Hukum wadihi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lainnya, musabab atau sebagai syarat yang lain, masyrut atau sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum wadi dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir adalah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan sudah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nasah yang terkandung di dalamnya ditujukan oleh mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya para ulama di bidang usul fikih pun mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang digandung oleh kedua sumber hukum Islam tersebut. Meskipun nasah Al-Quran dan sudah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan sama sekali. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ihtijaj yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut dengan ijtihad, melainkan berpikir biasa dan sederhana. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah penggerahan akal pikiran para fuqaha atau usyulihin. Yang kedua adalah menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat adalah menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima adalah dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezoniannya. Yang keenam adalah hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dan terima kasih.